Wah, senang sekali adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pendampingan kami online Paroki Santa Yakobus Marisol. Wah, Kak, minggu ini kita merayakan peristiwa besar. Wah, katanya tahu peristiwa besar apa itu? Katanya tahu. Bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak ya? Ya, mungkin kakaknya bisa bantu. Iya, buat adik-adik, minggu ini adalah minggu terspesial kita karena minggu ini kita merayakan perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan tidak hanya itu, dalam minggu ini pun ada satu peristiwa atau satu hari yang bersejarah bagi negara kita. Katanya tahu? Tahu dong. Itu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, jadi hari ini nuansanya merah putih Kak ya. Dan yang paling spesial lagi, adik-adik tahu tidak, kita sekarang berada di Gua Maria, tepatnya di SMP Frater Tamrin Makassar. Wah, luar biasa ya Kakak ya. Wah, Nah, adik-adik, ini baru pembukaannya sih ya Kakak ya. iya. Dan saya yakin, Kakak Yo yakin adik-adik juga yang ada di rumah sudah semangat nih. Sudah tambah pengen, semangat malah. iya sudah pengen untuk mulai pendampingan. Sudah siap belum? Siap dong Kakak Yo. Oh begitu, yuk kita mulai pendampingan kita hari ini dengan lagu pembukaan. Dan mari adik-adik kita bergerak bersama dengan kakak pendamping. Ini dia. Bersama Bunda Maria, hatiku bernyanyi sukacita, karena yang maha kuasa rela nyatakan keagungannya di hidupku, oh, di hidupku, oh, tiada yang mustahil baginya. Bersama Bunda Maria, ku melangkah menuju cita-cita, wartakan kabar gembira dari sesama yang aku jumpa di rumah, oh, di sekolah, oh, mana saja aku jadi terang, seperti Bunda Maria, seperti Bunda Maria yang mengasihi Yesus dengan tulus, yang melayani penuh sukacita, yang sederhana selalu bersyukur, yang setia selama-lamanya, yang mengasihi Yesus dengan tulus, yang melayani penuh sukacita, yang sederhana selalu bersyukur, yang setia selama-lamanya, yang setia selama-lamanya. Yang setia selama-lamanya. Wah, kakak penggalan lagu yang tadi menggambarkan satu sosok yang luar biasa. Iya Kakak Yo. Kakak Tania tahu sosok siapakah itu? Tahu dong Kakak Yo. Tentunya Bunda Maria Bunda Maria. yang selalu setia mendampingi Yesus Kristus dalam setiap kehidupannya. Wah, sosok yang luar biasa ya Ya, kak. Adik-adik Kak Yo. yang di rumah harus mencontoh nih sosok Bunda Maria. Nah adik-adik, pendampingan kita hari ini harus segera dibuka deh kak. Karena kakak Yo lihat kayaknya adik-adik yang di rumah itu sudah pada semangat
ingin ikut pendampingan? Ya tentunya Kak Yo. Apalagi tadi kan kita sudah bernyanyi bersama ya. Iya, tadi kan sudah bergerak bersama tuh ya kakak ya. Kak Yo. Oke, Nah. kalau begitu tanpa lama-lama lagi kita ngapain dulu nih kak? Nah, kalau begitu, adik-adik silakan siapkan Alkitabnya, alat tulis, dan juga kelengkapan kita untuk berkreativitas. Nah, tadi kakak Tania sudah infokan harus siapkan Alkitab, siapkan alat tulis dan juga alat mewarnai. Ya. Namun sebelumnya ada yang kurang nih kak. Apa ya? Oh iya, Kakak Tania ingat, Apa itu kakak? kita harus berdoa dulu dong. Oh iya benar, kita harus berdoa dulu agar pendampingan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Katakannya kita nih mau berdoa nih, bagaimana ya sikap yang benar dan baik untuk berdoa? Bantu dong kakak. Ya, tentunya Kakak Yo. Nah, sekarang adik-adik ambil sikap doa yang baik ya. Tangannya dikatup, lalu matanya ditutup. Marilah kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan mengikuti pendampingan kami secara online. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pendampingan pada hari ini, agar dapat berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah segala jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sedang membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria, Maria, Nama Sang Bunda, Nama Sang Bunda. Maria, Maria, naik ke surga, naik ke surga. Bukan bersaksi, bukan bersaksi. Ajaiban ini, ajaiban ini. Maria, oh Sang Bunda, naik ke surga. Maria, Maria, Nama Sang Bunda, Nama Sang Bunda. Maria, Maria, naik ke surga, naik ke surga. Bukan bersaksi, bukan bersaksi. Ajaiban ini, ajaiban ini. Maria, oh Sang Bunda, naik ke surga. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya,
sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperlihatkan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Halo sobat-sobat misioner, salam jumpa, salam sehat, dan salam misioner untuk kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan adik-adik sekalian, walaupun hanya secara virtual pada hari ini, untuk merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Wah, ini berarti hari yang sangat istimewa, hari yang luar biasa untuk kita semua. Tentunya adik-adik sekalian sudah tahu siapa itu Bunda Maria kan? Apalagi yang sudah sering berdoa rosario atau sering berdoa secara khusus kepada Bunda Maria. Nah, Bunda Maria adalah orang yang sangat istimewa bagi kita semua, apalagi kita sebagai pengikut Kristus. Mengapa? Karena Bunda Maria adalah Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dan sekaligus menjadi Bunda untuk kita semua. Nah, dalam bacaan tadi kita mendengarkan bagaimana kisah tentang Maria yang mengunjungi Elisabet saudaranya. Ketika Maria berkunjung kepada Elisabet, ketika sampai di rumahnya, Maria mengucapkan salam kepada Elisabet. Apa yang terjadi? Bayi yang ada dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan, dan Elisabet pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan karena itu Elisabet mengatakan, "Diberkatilah engkau di antara wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku?" Nah, ini adalah sebuah ekspresi kegembiraan, kebahagiaan ketika mendapatkan kunjungan dari Bunda Maria. Nah, sebuah salam yang sederhana ternyata bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Nah, ketika Elisabet tadi menyampaikan itu, menanggapi salam dari Bunda Maria, apa yang dilakukan oleh Bunda Maria? Bunda Maria berdoa, Bunda Maria memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, ini adalah sebuah hal yang sangat baik untuk kita teladani. Nah, adik-adik sekalian, pasti selama ini pernah mendapat kunjungan dari orang-orang yang disayangi atau orang-orang yang dirindukan. Mungkin pernah dikunjungi teman, sahabat, keluarga, dan lain sebagainya. Walaupun untuk saat ini kunjungan-kunjungan tersebut sangat sulit karena pandemi ini membatasi ruang gerak kita ya. Namun selama ini pasti pernah dikunjungi oleh orang-orang yang disayangi. Nah, ketika dikunjungi oleh orang-orang yang memang sudah dirindukan, pasti yang terjadi kita bertemu adalah suasananya menjadi bahagia, menjadi gembira. Nah, Bunda Maria sudah memberikan contoh yang baik, teladan yang baik untuk kita semua. Maka marilah adik-adik sekalian, kita berusaha mencontoh, meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Bunda Maria kepada kita. Tidak perlu berpikir tentang hal-hal yang besar. Kita mulai saja dari hal-hal yang kecil seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Nah, apa itu?
kita mengucapkan atau memberikan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya pagi-pagi ketika bangun setelah berdoa, ucapkan juga salam kepada mama papanya, ucapkan salam kepada saudara-saudaranya. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berusaha memberikan salam atau sapaan kepada orang-orang yang kita jumpai. Kita yakin dan percaya orang-orang yang menerima salam itu pastinya akan merasa bahagia, merasa diterima. Nah, hari ini kita merayakan kembali lagi Hari Raya Santa Parawan Maria diangkat ke surga. Semua mau masuk surga kan? Nah, pasti semua mau masuk surga. Nah, kenapa Bunda Maria diangkat ke surga? Ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Pertama, karena memang Bunda Maria itu mendapat tempat yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Pertama-tama dia dipilih menjadi ibu yang akan mengandung dan melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu hanya diterima oleh Bunda Maria. Tidak ada orang lain yang bisa menerimanya. Kemudian yang kedua, Bunda Maria itu sudah disucikan, dikuduskan, dan dia pun dikandung tanpa mengenai dosa. Dan selama hidupnya Bunda Maria senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak berbuat dosa. Dan yang berikutnya adalah Bunda Maria adalah Bunda Allah. Nah, inilah hal-hal yang menjadikan Bunda Maria menjadi sangat istimewa sehingga diangkat ke surga. Nah, adik-adik sekalian, tadi saya tanya pasti mau masuk surga semua kan? Nah, kalau mau masuk surga, marilah kita bersama-sama berusaha hidup seperti Bunda Maria. Selalu berbuat baik dalam kehidupan kita, berusaha untuk tidak berbuat dosa, dan intinya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu tadi, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kita menyapa orang-orang di sekitar kita, memberikan salam kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman kita, dan siapapun yang kita jumpai. Supaya kita bisa menjadi seperti Bunda Maria yang memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, semoga dalam masa pandemi ini kita pun senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bunda Maria juga senantiasa mendampingi kita agar kita semua tetap sehat menjalankan tanggung jawab kita masing-masing. Salam sehat untuk kita semua dan salam misioner. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik sehat selalu ya di rumah. Oh ya, sekarang kita masuk dalam kreativitas. Kita mau buat apa minggu ini? Adik-adik penasaran? Ayo kita sama-sama membuat kreativitas minggu ini. Nah adik-adik, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan hari ini. Ada kertas karton berwarna merah, ada stik es krim, ada pensil, ada lem, gunting, benang wol, dan juga pola untuk membuat lingkaran. Dan juga ada gambar Bunda Maria. Kita mau buat apa? Mari kita mulai ya. Pertama-tama kita ambil stik es krim, lalu kita buat seperti ini. Ikuti kakak ya. Seperti ini, kita dulu ya. Seperti ini, nah, setelah jadi seperti ini, kita tambahkan lagi 2 stik di atasnya. Nah, adik-adik, setelah jadi seperti ini, kita ambil gambar Bunda Maria yang sudah kita gunting. Kakak V ambil ini ya. Adik-adik boleh cari gambar Bunda Maria yang ada di kalender ataupun di buku-buku adik-adik. Lalu kita tempel di sini. Kita pakaikan double tip dulu ya, biar dia tertempel.
Nah, adik-adik, setelah jadi seperti ini, kita ambil lagi stik es krim untuk ditempel seperti ini. Adik-adik ambil 4 ya. Oke, sekarang kita lem. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini ya adik-adik. Kita tempel lagi 1 stik es krim di sini seperti ini. Nah, adik-adik, setelah jadi seperti ini, kita ambil karton warna merah yang tadi sudah kita siapkan dan kita buat pola lingkaran untuk membuat bunga mawar dari kertas. Adik-adik ambil alat yang bisa dipakai untuk membuat pola lingkaran dan juga pensil ya. Mari kita coba. Setelah jadi seperti ini, kita akan menggunting dan membuat pola bunga mawar. Kita buat seperti apa? Mari kita coba ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita gulung-gulung untuk membuat bunga mawar. Kita coba ya. Nah, adik-adik, setelah jadi seperti ini, kita tempel ya. Kita ambil benang wol, lalu kita buat untuk menggantung di sini. Nah, adik-adik, sekarang sudah jadi kreativitas kita untuk minggu ini. Nah, adik-adik, kreativitas kita minggu ini sudah selesai ya. Adik-adik boleh jadikan sebagai gantungan di kamar ataupun di rumah adik-adik. Adik-adik boleh kreasikan sesuka adik-adik ya. Nah, adik-adik bagaimana? Mudah kan buatnya? Iya, kakak harap adik-adik juga bisa ya membuatnya di rumah. Oh ya adik-adik, sampai di sini dulu ya kreativitas kita minggu ini. Selamat merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Adik-adik, sekalipun di rumah, adik-adik jangan lupa untuk terus dan rajin berdoa. Dan juga rajin belajar, walaupun masih dalam proses belajar online. Adik-adik, salam misioner. Dadah! Ya adik-adik, bagaimana tadi kreativitas kita? Seru? Seru nggak kakak? Seru kakak Yo. Seru ya, tadi kita sudah membuat kreativitas yang bertemakan tentang sosok Bunda Maria. Ya adik-adik, kita harus berpisah nih. Ya, gimana dong ini kakak Yo? Sedih deh. Iya. Nggak boleh sedih dong, karena minggu depan kita akan ketemu lagi. Ya, betul sekali. Adik-adik, sebelum berpisah, dari tempat ini mewakili seluruh kakak-kakak pendamping, Kakak Yo dan juga Kakak Tania mau mengucapkan terima kasih untuk SMP Frater Tamrin yang sudah berkenan menyediakan tempat atau meminjamkan tempat untuk kita bisa pendampingan online hari ini. Dan juga untuk kakak-kakak pendamping dari Santo Yakobus Marisol, jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita harus semangat ya dalam melayani. Nah adik-adik, satu pesan lagi nih, kita harus bangga menjadi seorang Katolik. Karena itu, kalau kita lagi makan atau kita sedang berdoa, jangan lupa apa kakak? Jangan lupa berdoa. Jangan Dengan lupa membuat tanda salib. Tanda salib, betul sekali. Oke adik-adik, kita berpisah dulu ya. Tapi protokol kesehatan Ya, harus protokol tetap kesehatan. kita perhatikan. Apa saja itu kakak? Ya tentunya harus menjaga kesehatan, Jaga kebersihan pakai masker. dan juga cuci tangan dengan sabun. Ya.
Baik adik-adik, sekian dulu pendampingan kita. Semoga tetap sehat. Sampai bertemu lagi di pendampingan sekami yang berikutnya. Salam misioner merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mari kita satu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang pendampingan hari ini. Semoga materi yang diberikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kami ke depannya sebagai anak-anak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra-putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap